kita mulai ya Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu? Sehat-sehat. Ya. Mohon maaf nih Bu diganggu lagi sama saya. Oh, dengan senang hati. Iya, jadi ada tugas Bu saya dari Pendidikan Guru Penggerak ya Bu ya, Iya. berkaitan dengan aksi nyata mengenai aset sekolah seperti itu, aset, kekuatan atau sumber daya sekolah. Jadi Iya. memang tugas saya itu mengidentifikasi Bu Oh ya, atau memetakan lah begitu ya ya kira-kira siap. ya dari berbagai sumber ya Bu ya. Iya, Memang di sini dimintanya warga sekolah begitu. iya, Nah, saya warga sekolah ini saya mau minta beberapa inilah segmen gitu ya. Yang iya, pertama itu adalah tadi sudah saya lakukan oleh guru gitu ya iya. Bu. Lalu yang Dari kedua guru. siswa, Iya, dan yang saat ini dari iya. ibu itu Oke, sebagai baik. kepala sekolah di Siap. sini. Kita mulai saja ya Bu Iya, ya boleh, boleh, untuk boleh, diskusi boleh. kita kali Siap. ini ya Bu. Mm-mm. Yang pertama itu menurut Ibu kira-kira memang kalau yang saya pelajari Bu, sebelumnya saya jelaskan dulu ya Bu ya, yang Iya, saya pelajarin di CGP begitu Bu. Modal itu memang ada 7 begitu Bu. Yang iya, pertama itu modal atau aset atau sumber daya ada 7. Yang iya, pertama itu adalah modal manusia, iya, lalu modal sosial, iya, lalu modal politik, lalu iya, modal fisik ya Bu ya, iya, modal finansial, iya. lalu modal agama dan budaya, dan terakhir adalah modal saya lupa satu lagi itu ya, sosial. Oh ya, fisik, sosial, ya itu sudah 7 ya Bu ya? Iya. Saya lupa ini sebentar. Oke. Iya, siap. Oh ya ini nih, yang ini ya Bu ya. Mhm. Ya sudah semua berarti. Oh Iya. lingkungan dan alam, Oh, lingkungan. seperti itu ya Bu Iya, ya. Jadi siap. ini penjelasannya. Nah memang kalau Mhm. manusia itu ya tentunya sumber daya di dalamnya gitu. Iya, Kalau menurut saya seperti pengawas ya Bu ya, iya. dan seterusnya sampai dengan Mhm. pihak luar yang memang dekat dengan kita seperti Iya. masyarakat sekitar, lalu Oh, juga iya. sosial, Mhm. ya seperti yang sering kerjasama jejaring lah Bu ya, Iya. yang kerjasama dengan kita seperti Mhm. kepolisian dan lain-lain. Kalau politik itu lebih ke kebijakan, regulasi ya yang Iya. memang mempengaruhi kemajuan sekolah Iya. gitu Bu. Lalu kalau lingkungan ya memang lingkungan di sekitar kita gitu Bu, yang memang Mhm. berpotensi lah untuk menjadi sarana belajar siswa seperti itu. Seperti Iya. halnya kalau di sekitar sini memang ada danau ya Bu ya, lalu ada Iya. pasar. Pasar pernah Iya. dimanfaatkan lah oleh guru-guru, biasanya guru matematika dan guru IPS untuk Iya. pembelajaran gitu. Lalu Mhm. fisik ya seperti bangunan Iya, dan ruang kelas betul, di betul. dalamnya. Mhm. Agama dan budaya adalah ya tadi ritual keagamaan yang memang biasa dilakukan gitu ya di sekolah, Mhm. maupun yang berhubungan dengan pihak luar begitu ya Iya. Bu ya. Dan budaya juga seperti yang berhubungan dengan seni begitu Bu, Mhm. kebudayaan-kebudayaan yang melekat di sekitar sekolah. Iya. Ya, kayak itu ya Bu ya. Mhm. Oke. Sama finansial. Finansial itu lebih ke dana lah, Dana. keuangan yang mendukung sekolah Oh, seperti iya, itu. iya, Nah, iya. kalau menurut Ibu sendiri, Iya. ini kita diskusi ya Bu ya. Iya. Artinya saya harus memetakan nih kira-kira dari Ibu sendiri apa nih kira-kira yang menjadi kekuatan atau modal kita yang menonjol, mungkin ya bisa bilang seperti itu Bu ya, yang Iya. Ibu uh, lihat lah seperti Iya. itu. Oke, yang pasti ya terima kasih ya. Ternyata ada 7 ya, cukup banyak juga ya. Iya Ibu. Pendukung ya, pendukung untuk keberhasilan pendidikan ya. Di mana aset kita ini sebenarnya kalau tadi ada 7 itu ya saya yakin dari setiap jenisnya ya pasti ada ya, gitu kan. Yang pertama tadi modal manusia gitu ya. Ya walaupun saya di sini mungkin terbilang baru ya, tapi saya mengenal rekan-rekan saya sejak sebelum saya menjadi kepala sekolah gitu Oh ya. ya. Potensinya cukup bagus gitu ya, sangat potensial sekali, dan alhamdulillah saya bertemu kembali di sini dengan rekan-rekan saya dulu yang memang sudah saya sangat-sangat apresiasi kepada beliau-beliau yang memang punya potensi yang bagus gitu ya. Ya karena dulu saya mungkin berkiprah di MGMP, ya sering bertemu dengan rekan-rekan di MGMP. Ya mungkin salah satunya Budia sendiri Ya, gitu Masya ya. Allah. Budia sendiri gitu ya. Merupakan aset ya manusia ya SDM yang ada di SMP 21 ini ya Budia sebagai guru penggerak gitu ya. Nah, ini kan aset yang sangat besar sekali gitu ya. Mengikuti regulasi perkembangan zamannya iya gitu karena memang sekarang ini
ya untuk berkarir pun harus melalui guru penggerak Mmm, gitu ya. Sehingga ini aset yang sangat besar sekali gitu. Selain mungkin dari potensi-potensi teman-teman yang juga memang banyak yang menjadi pengurus MGMP mhm. di sini Iya, itu ya. betul itu. Ini kan salah satu yang menunjukkan bahwa potensial sekali Mmm, gitu SDM-nya di sini gitu kan. Dan tidak hanya dari sisi ilmu pengetahuan yang sifatnya mungkin ya akademik yang hanya secara ilmiah, keilmuan yang sifatnya duniawi saja mhm, gitu kan. Ya rekan-rekan di sini juga yang memang, eee spesialisasinya ke agama gitu mmm, ya. Alhamdulillah gitu ya, mhm, saya lihat tidak hanya agama Islam saja gitu mhm, ya. Guru agama Islam di sini juga jadi pengurus, berarti kan mhm, memang potensinya mhm, mhm, bagus mhm, gitu kan. Lalu di samping itu kita juga sebagai sekolah umum kita memiliki guru pendidikan, agama Kristen mhm, gitu dan itu memang kegiatannya sudah berjalan mhm, baik gitu ya. Nah itu ya tentu saja kalau memang mereka tidak punya potensi tidak akan pernah terjadi gitu ya mhm, kegiatannya. Dan ini menunjukkan bahwa potensi di sini sangat bagus gitu mhm, yaitu untuk, SDM-nya gitu mhm, dan, saya lihat juga gitu ya melahirkan ya putra-putri kita yang memang punya prestasi gitu mhm. ya dari lomba-lomba sering menjadi Ya, juara alhamdulillah, gitu ya. ya. Berarti kan, siswa kita juga merupakan potensi yang Mmm, sangat baik, aset yang sangat mhm, bagus gitu mhm. ya. Itu ya dari sisi modal Iya, manusianya barangkali iya, ya, siap, siap, Bu. seperti itu ya dan tentu saja berjalannya pendidikan di sebuah lembaga tidak hanya sekedar dari sisi Mmm, guru atau dari sisi siswanya saja, tentu ada pendukung lainnya. mhm, Contoh ya tata usaha di sini gitu mmm, ya, saya sangat apresiasi sekali dengan jumlah yang sangat sedikit, tapi beliau bisa mengerjakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. mhm. Berarti ini Cekatan ya, Bu. hebat, cekatan Iya, betul, bisa menyelesaikan mhm, gitu kan dengan baik gitu, walaupun dengan, jumlah yang sangat sedikit. Berarti mhm, memang mereka sangat mampu mhm, gitu untuk itu saya sangat apresiasi sekali gitu ya. mhm, Nah, didukung dengan rekan-rekan ya dari tim keamanan, mmm, dari tim OB yang juga bisa mengondisikan sekolah dengan mhm, baik gitu mhm, ya. Nah, ditambah lagi kita kan bekerja sama di pendidikan ini tidak hanya, lingkungan sekolah saja gitu mhm, ya. Karena hadirnya siswa di sini ada orang tua yang mmm, mhm, menitipkannya mhm, mhm, gitu mhm. ya. Dan orang tua di sini juga alhamdulillah welcome dengan seluruh program sekolah, Mhm, mendukung seluruh program mhm, sekolah mhm, gitu ya. Terus kita juga kan, kemarin membentuk Korlas pun mereka aktif mmm, gitu mhm, kan. Ini mhm, satu bentuk memang SDM-nya sangat mendukung ya mhm, mhm, untuk, suksesi pendidikan di SMP 21 gitu mhm, ya. Ada komite yang bisa, membawahi Korlas-Korlas dengan baik mhm, gitu, selalu mendukung program sekolah. Ya, insya Allah dan ini menjadi, modal yang sangat penting gitu ya. Karena manusianya inilah yang nanti akan mhm, menjalankan semua kegiatan-kegiatan untuk bisa mhm, menggapai cita-cita kita gitu iya. ya. Berarti Itu. memang, modal Mhm. yang kuat lah bisa Iya, seperti itu ya, Bu, ya. modal yang Modal paling yang kuat paling itu ya, menonjol itu ya memang ya modal memang manusianya di ya, Bu, dalam ya. SDM-nya juga SDM-nya ya, insya Bu, ya, Allah heeh. gitu ya. Dan dengan modal modal SDM itu, saya rasa untuk yang lainnya itu bisa diusahakan Mmm, mhm, gitu mhm, loh. mhm. Karena manusia itu paling utama. Jadi sebagai penggerak ya, Bu, ya? Sebagai penggerak Iya, semuanya, iya. Nah heeh. sekarang walaupun kita ya alhamdulillah ya secara secara mungkin modal fisik ya, Nah, secara modal fisik juga SMP 21 ini kan sekolah yang sudah senior, mmm, yang sangat besar, memiliki rombel yang sudah banyak, cukup mhm. banyak gitu ya. Nah ini juga modal kita gitu ya, Mmm, mhm, modal kita yang sangat, bagus gitu dan dalam pembangunannya juga alhamdulillah ya semakin ke sini semakin berkembang mhm, ya. Jadi, untuk perbaikan-perbaikan gedung juga kita didukung juga oleh mmm, Dinas Pendidikan gitu. Yang penting kan kita mau berusaha berkolaborasi gitu ya untuk menciptakan ya fisik sekolah yang aman dan nyaman untuk mmm, anak-anak kita mhm, gitu iya, ya. Insya Allah siap, gitu siap, ya. heeh. Dan untuk mendapatkan itu
itu perlu modal Iya, manusianya. karena kembali lagi yang Karena menggerakkan. harus berusaha untuk Iya, mendapatkannya betul gitu, betul dan betul betul. alhamdulillah di sini gitu ya, mungkin dari sisi ya saya sendiri mencoba gitu Mhm, ya untuk kolaborasi gitu dengan pihak-pihak terkait gitu ya, di mana ya kita sudah diberikan alokasi untuk perbaikan gedung, untuk mhm, penambahan-penambahan secara fisik mhm, gitu ya. Namun itu semuanya ya perlu ada apa ya, komunikasi yang baik ya, mmm, membentuk komunikasi yang baik, bersilaturahim. mhm, Terus di samping itu setelah kita mendapatkan, kita juga harus pelajari mmm, semuanya, harus paham gitu ya, apa yang diberikan ini ya sesuai dengan harapan atau tidak gitu ya, itu kita yang memang, eee, harus mendampingi terus ya. Mengawal lah gitu mengiringilah, ya, ya mengawal ya, betul mengawal ya, betul betul betul. harus mengawal gitu ya, harus benar-benar mengawal. Lalu di situ juga ya dalam, pembangunan ini juga ya tidak bisa langsung seperti apa yang kita harapkan Mmm, gitu ya. Kadang-kadang di situ juga kita butuh apa ya sifatnya ya, nego atau apa ya mhm, namanya gitu ya. Ya seperti kemampuan, ya bernegosiasi. seperti kemarin gitu ya pada saat kita, eee, ingin, membuat ruang-ruang tertentu yang memang kita butuhkan seperti perbaikan gedung perpustakaan Mmm, atau lab gitu ya kan. Ya kita kawal gitu ya, seperti apa sih, rancangannya gitu ya, itu butuh-butuh nego-nego kita gitu mmm, ya. mhm, Kita ingin lebih baik lagi juga mhm, kita butuh nego-nego. Kita harapan kita tuh begini-begini, kita mmm, punya potensi seperti ini. Nah, insya Allah dengan adanya kita nego-nego ya kita bisa bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Walaupun mungkin tidak sekaligus, mmm, tapi bertahap ya insya Allah lama-lama terpenuhi mmm, gitu ya. iya, Seperti kemarin kita nego masalah eh, untuk mebeler mmm, gitu ya, mhm untuk mhm, mebeler. Ternyata, dengan pembangunan fisik lab yang memang belum di-setting, dengan ruangan-ruangan lainnya, ternyata memang kita harus ya nego masalah mebelernya, Bu, masalah mmm, mebelernya. Dan di situ memang ya perlu ya SDM yang memang ya kita saling mendukung lah gitu mhm kan. mhm, Dari tim sarprasnya mmm, gitu kan mhm, harus memahami mhm, keperluan-keperluan kita dan itu kita komunikasikan. Dan mmm, insya Allah kalau dikomunikasikan ya rekan-rekan dari dinas pendidikan, pimpinan-pimpinan kita dari dinas pendidikan pun ya bisa menjembatani apa yang kita mmm, harapkan. mhm. Nah, itu mungkin pentingnya barangkali kita berkolaborasi ya Berarti lebih ke modal nego politik juga ya, Bu, ya? lah. Nah, iya Heeh, jadi betul. regulasi dari Betul, mungkin masuk ke hubungan modal dengan dinas politik. Ya, pendidikan, betul seperti itu betul. ya? Betul. Nah, Mhm, karena kan mungkin kita tahu ya namanya sekota Bekasi itu mhm, kan cukup banyak mmm, keperluan-keperluan mhm dalam bidang pendidikan ini, sehingga ya modal atau aset-aset mhm, yang memang harus diberikan kepada kita semua juga ya terkadang memang harus bagi-bagi mhm gitu ya, mhm, dibagi-bagi. Tapi supaya pembagiannya kita dapat ya sesuai dengan harapan, ya itu tadi, mmm. mungkin ada modal politiknya di Iya, sini ya, betul, bagaimana caranya kita kita untuk bisa. bisa mempertahankan itu semua atau mendapatkan itu semua gitu ya, dengan nego itu tadi gitu Iya, ya. mhm, Ya alhamdulillah dan itu juga butuh ya mungkin secara sosialnya ya, mmm, secara sosialnya kita berkolaborasi dengan pihak dinas betul, mhm pendidikan, mhm, bersilaturahim dengan dinas pendidikan gitu kan. Itu kan harus harus ada hubungan baik mmm, ya, mhm mhm, ada hubungan baik ya dengan sosial yang baik gitu, komunikasi yang baik ya, insya Allah mmm, gitu. Ya pimpinan-pimpinan kita bisa mempercayai kita gitu luar dan biasa. itu bisa kita menjadi orang yang memang diutamakan gitu Iya, ya, berarti mudah-mudahan memang gitu kalau ya. menurut saya Ibu juga luar biasa Ya, nih perannya harus sebagai harus kepala seperti sekolah itu. memang Amin, karakternya mudah-mudahan bisa kuat seperti gitu itu dan ya. bisa berkomunikasi dengan, Iya, hebat gitu ya kepada iya, orang-orang yang berkepentingan seperti itu iya, ya. eee,
Mungkin kembali lagi ke seperti tadi, fisik tadi ya. Mmm. Ya terkadang kita kan, kepala sekolah juga kan sebagai pengawas ya, di Mhm. dalam pelaksanaan proyek-proyek Mmm, pembangunan gitu mhm ya. mhm. Nah, manakala ada ketidaksesuaian, kita bisa komunikasikan dengan Mmm, pihak-pihak mhm. terkait gitu ya. Nah, disitulah ya, ini kita ya, istilahnya mah ya kita harus bisa menancapkan kuku kita di Mhm situ ya mhm. untuk bisa benar-benar, berkolaborasi melalui silaturahim ya. Mmm, mhm. Silaturahim karena ya insya Allah ya sesuai dengan yang digariskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, manakala kita bersilaturahim, maka akan banyak kebaikan-kebaikan Mhm. yang kita dapatkan Mhm. gitu ya. Selain insya Allah kita dipanjangkan umur ya. Amin. Iya Iya, Ibu, heeh. ya itu tadi ya Yah, saling saling luar biasa. mendukung ya Bu Diah Betul ya betul betul gitu Ibu ya. ya. Jadi Nah memang ya, mhm, ada lagi Bu? nah terus, Kalau yang dan lain? tentu saja secara finansial ya Bu ya. Mhm mhm. Secara finansial kami sumber dana kita ini kan ya memang sudah ini dari pemerintah gitu Mhm. ya. Baik itu secara BOS pusat, Mhm itu mhm. dari kementerian langsung ataupun ya secara, BOS daerah ya gitu ya, bantuan operasional daerah. Alhamdulillahnya ya kita selalu dijembatani ya Mmm. keperluan-keperluan kita gitu ya. Mungkin eee dari Bosda juga kita mendukung gitu ya, segala keperluan sesuai dengan perkembangan kita Bu Diah ya, Mhm. sesuai dengan perkembangan zaman gitu Mmm. ya. Di era digitalisasi saat ini, nah guru-guru SDM saja kita sudah dikondisikan Mmm. dengan adanya Iya, BIMTEK untuk heeh. bisa meng-upgrade ya, kompetensi Mhm kita mhm. gitu ya. Dan alhamdulillah secara finansialnya juga didukung oleh Alhamdulillah. pemerintah daerah, Mhm. sehingga biaya-biaya BIMTEK itu dibiayai oleh pemerintah daerah gitu. Alhamdulillah ya. Selanjutnya, ya kalau SDM-nya sudah dikelola tentu saja sarana prasarananya Mhm. pun kan harus Perlu dilengkapi ya. ya, heeh. Jadi tidak hanya gedungnya saja, Mmm. tapi juga fasilitas-fasilitas perlengkapan lainnya. Contoh di era digitalisasi ini tentu saja ya yang namanya Mmm. laptop gitu, yang namanya mungkin kita kamera gitu ya untuk kita bisa membuat, smart school gitu Iya. ya. Nah ini kebetulan kita sedang ada, program smart school gitu Mmm. ya dan alhamdulillah perlengkapannya sudah mulai didata gitu Alhamdulillah, ya, heeh. apa-apa saja yang diperlukan bahkan mungkin, kita juga sudah dikirim perlengkapan seperti Oh iya podcast gitu, betul, untuk iya perlengkapan iya. podcast itu juga kan udah masuk ke alat-alat atau perlengkapan yang memang di era digitalisasi gitu, Iya. sehingga terus internet juga alhamdulillah sudah difasilitasi oleh BOS daerah gitu Mmm. ya. Nah, itu mungkin secara finansialnya memang benar-benar didukung gitu, Mmm. walaupun kita mungkin tidak diberikan uangnya dalam Iya. bentuk uang, Mhm. tapi dalam bentuk barang yang memang, eee, tentu saja dananya sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Mhm. Itu dukungan pemerintah ya sangat besar Luar sekali biasa. baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Mhm. gitu Ya ya. kayak kemarin juga Itu streaming ya ya, Bu, ya, kita bisa streaming, iya, luar biasa itu, dan Bu. iya, Gebrakannya luar dan biasa itu. selain itu gitu ya, saya Mhm. sangat apresiasi banget nih secara finansial warga sekolah, warga Mmm. masyarakat di sini juga bergotong royong ya Mmm. untuk mewujudkan ya kegiatan-kegiatan yang memang bermodalkan finansial itu, Mmm. karena kan tidak cukup dari biaya pemerintah Iya. saja, ternyata masih ada peran serta masyarakat Mmm, gitu mhm. ya. Contoh jika kita ada kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar kelas yang membutuhkan dana cukup besar, ternyata orang tua di sini tuh Siap ya, welcome gitu heeh. ya, welcome dan siap mendukung gitu Mmm, ya, mhm. alhamdulillah. Jadi secara finansial kita benar-benar didukung, ya Alhamdulillah baik ya, dari Bu. pemerintah, sekolah maupun masyarakat Oke, gitu heeh, ya. iya. Alhamdulillah ya Bu Iya ya. iya. Nah terus untuk selanjutnya kita juga punya modal lingkungan ya, Mmm, mhm mhm. alam yang memang sangat mendukung gitu ya. Saya katakan mendukung di sini, kita sudah berada di komplek Nah, iya betul, Bu, perumahan itu bersyukur ya, banget. sudah ada di komplek Iya iya. perumahan dengan penduduk yang memang sudah disetting Iya, padat gitu betul, ya, mhm, padat, ya itu aset kita juga betul. sehingga ya
anak-anak kita di sini jumlahnya cukup Banyak. melimpah gitu ya, cukup banyak gitu, alhamdulillah Mhm. gitu ya. Dan kita berada ya tidak jauh dari pusat kota, Betul, ya ya. bahkan perumahan ini sudah perumahan yang sangat elit kalau Mhm. menurut saya Betul. ya, sangat elit Iya, gitu iya. dengan fasilitas yang memang sudah disediakan dengan baik, Mhm, lengkap gitu mhm. ya, sehingga segala sesuatunya sangat mudah kita Betul. dapatkan gitu ya. Nah itu dari lingkungan alamnya Iya. gitu. Tapi kita juga tidak mengesampingkan yang alamiahnya gitu, Mmm. walaupun ada yang ya istilahnya mah kita kan ada pasar-pasar yang Iya, modern betul. Mhm. gitu, tapi kita juga punya pasar yang Tradisional, betul, tradisional heeh. gitu ya. Di sini semuanya ada. Heeh, ada semuanya, betul gitu. Jadi, mudah banget gitu Mhm. jadi untuk memenuhi segala kebutuhan kita gitu Mhm. ya. Ya untuk kebutuhan pendidikan pun kan kita butuh ya sarana perlengkapan ya anak-anak ya, Mmm. mudah didapat di Iya, sini betul, gitu, betul. alhamdulillah Heeh. ya. Nah itu dari lingkungan alam, terus Iya. dan, di sini juga sekolah kita ini penuh dengan kerindangan gitu Iya ya. betul, Bu, memang itu identiknya begitu kalau Sehingga guru sekolah lain heeh, ke sini tuh, "Rindang banget waduh ya, pohonnya iya. banyak, adem," Iya, katanya. alhamdulillah pohon-pohon besar yang Heeh. memang menaungi sekolah ini, Mhm, ya membuat sekolah ini sangat, nyaman ya, mhm, sejuk gitu kan, mhm. seperti itu. Nah itu dari sisi lingkungan Iya alamnya betul, gitu ya, walaupun kita ada di kota, heeh, tapi ya secara alamnya gitu ya, secara tumbuh-tumbuhan yang memang harus berdampingan dalam hidup kita gitu ya, dan itu memang tidak bisa kita kesampingkan mmm, gitu. mhm, Karena tumbuhan itu kan memang memproduksi oksigen yang kita perlukan, betul, ya itu kita pelihara baik-baik gitu. betul, Alhamdulillah di iya, SMP 21 ini tidak kurang ya, sangat iya, banyak sekali, sangat melimpah oksigennya insyaallah gitu ya. iya, Bu, Nah betul, iya. ya. Jadi, Nah iya memang berarti mhm. hampir semua ya, Bu, ya, Ya ada, alhamdulillah iya. semua sudah melengkapi. Secara agama juga di sini kan Mhm, ya kita sudah menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan iya, seperti sholat berjamaah mhm, bersama, mhm, berarti terus dari lingkungan pun bisa bekerja sama betul, ya mhm, dengan kita mhm, gitu ya. Kita punya masjid mhm. dan masyarakat sekitar bisa Menggunakan, iya, memanfaatkannya. betul, Nah, ini berarti kan dalam sisi keagamaan kita bisa mhm, berkolaborasi. Begitu pula di agama yang lainnya, Bu, betul, gitu mhm, ya. Dan, beberapa waktu yang lalu dari, agama Kristen pun sudah merencanakan untuk Natal bersama gitu, dan mhm, itu tentu saja kita harus berkolaborasi dengan pihak luar, mmm, seperti kita membutuhkan gereja mmm, gitu, dan mhm, alhamdulillah tahun lalu sudah pernah dilaksanakan mmm, juga mhm, informasinya, dan sekarang kita sudah mempersiapkan juga. Berarti kan mhm, dari sisi keagamaan, toleransi beragamanya juga mhm, kuat mhm, gitu mhm. ya, dan insya Allah agama yang paling besarnya juga di dalam merayakan hari-hari besar pun kita laksanakan di Mhm, sini mhm. gitu ya. Siap, siap. Ya mudah-mudahan ya anak-anak kita memang ya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah Amin, gitu amin ya, ya, Bu. anak-anak yang pinter yang memang tidak melupakan karakter gitu Amin, ya, amin, amin. dengan karakter baik. Mhm, Dan di sisi lain ya kita sebagai negara Indonesia yang mhm, sangat potensial dengan budayanya, mhm, ya anak-anak kita juga tidak melupakan sejarah gitu ya. mhm, Intinya seni-seni, baik itu seni-seni yang memang sudah, lama kita miliki sebagai bentuk ciri khas budaya mhm, Indonesia gitu kan, itu ternyata mereka pelajari. mhm, mhm. Bahkan seni-seni yang adat atau khas Bekasi pun Betul, heeh. ya mereka bisa gitu ya, mengikutinya gitu ya, Sebelumnya juga pernah menang alhamdulillah. lomba, Bu, di provinsi. Tuh alhamdulillah banget, berarti kan Sampai potensinya di provinsi, sini heeh. bagus banget Mhm, gitu mhm. ya. Iya. Dan ekstrakurikulernya juga sangat mendukung Iya. gitu kan, Mhm, ya di keseniannya juga alhamdulillah gitu ya, bagus-bagus gitu ya. mhm. Nah berarti ya memang dari semua sisi kita punya potensi Iya, yang sangat betul. baik ya, Mhm. mudah-mudahan ke depan insya Allah ya semakin berkembang Maju dengan ya, baik, Bu, ya, semakin jaya betul. bisa memenuhi harapan, terutama orang tua ya, Betul, betul. terutama Mhm, orang tua, karena yang pasti pendidikan ini sebetulnya kewajiban orang tua, kita sebagai pihak sekolah dan mhm. pemerintah
ya yang menjembatani apa saja yang memang tidak bisa dilakukan oleh orang tua. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama. Betul Nah, Ibu. mudah-mudahan dari aset dan modal sekolah yang sangat tinggi ini ya kita bisa memenuhi harapan orang tua gitu ya. Bisa menghasilkan anak-anak didik yang hebat, ya generasi-generasi penerus yang memang menjadi tulang punggung bangsa ini. Mudah-mudahan di Indonesia Emas nanti ya bisa berjaya lah insya Jadi Allah karakternya gitu ini Bu dengan ya baik. karakter yang sangat baik gitu Betul, betul. karena didukung dengan ya tadi Berbagai aset ya. berbagai aset yang memang kita miliki dan itu akan membentuk mereka dengan baik gitu ya. Itu yang Alhamdulillah kita Ibu. harapkan. Ini saya banyak belajar nih Bu dari Ibu nih Bu. Nah, Dalam melihat ya modal-modal mungkin di 21. sharing saja ya Iya dari Ibu. pengalaman-pengalaman kita, apa yang kita amati Betul. bersama-sama di 21 ini mungkin ya apalagi Budiah sendiri yang cukup lama di sini insyaallah gitu ya, sudah Iya. sangat paham sekali gitu ya. Iya, Iya. walaupun yang namanya aset-aset siswa ini kan ya dari masa ke masa pasti berbeda, tapi bagaimana kita bisa mengemasnya dengan baik dengan SDM Iya. modal aset dari pendidik yang sangat potensial, saya yakin dan percaya bisa menghadapi anak-anak kita ya sebagai modal manusia yang memang harus kita asah, yang cukup banyak di sini gitu ya. Ini sangat mendukung ya untuk suksesi pendidikannya insya Allah gitu ya. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama. atas sharingnya ya Bu ya. Insya Allah ini jadi pembelajaran buat saya juga ya bahwa Iya, memang sekali lagi setiap sekolah pasti punya keunikan tersendiri, betul punya betul. hal yang Iya, khas ya Bu ya. Namun iya, dari dosa itu luar biasa. Memang kembali lagi segala suatu modal yang kita punya ya nggak bisa terlaksana tanpa SDM-nya Bu ya. betul Jadi betul. SDM di sini memang luar biasa Karena ya Bu ya eh, menggerakkan. SDM di sini ya insya Allah bagus gitu kan. Dan dari sisi kualifikasi akademiknya pun Betul, kan ya. ya sudah hebat-hebat gitu ya. Alhamdulillah. Banyak yang sudah S2 juga S2 betul ya. gitu ya. Itu satu bukti bahwa ya teman-teman ini ya memang mau mengupdate diri. Kan ilmu itu berkembang terus gitu Iya. ya. Dinamis Iya, gitu ya. baik ya, Bu. Iya, Ya terima kasih banyak ya, Bu, ya, sekali sama-sama lagi iya. atas sharing-nya. Tentunya, banyak hal baru nih, Bu, yang saya, dengar ya, ibaratnya yang saya, dengar dari Ibu begitu ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat saya ke depannya, begitu ya, Bu. Amin, amin. Khususnya untuk tugas saya ini yang nyata, Bu. Pokoknya sukses, Modul semangat, 3.2. sukses selalu Iya. ya insyaallah. Iya, dari saya Iya, itu saja, Ibu. iya terima kasih. Ibu sukses selalu. Amin ya Sekali Allah ya lagi mohon Rabbal maaf lahir alamin. batin ya, Bu, ya, kalau memang ada yang tidak Sama-sama. berkenan dari apa yang saya sampaikan hari ini. Sama-sama saya juga mohon maaf mungkin ada Iya, Bu. kekurangan-kekurangan yang memang bisa saya Iya, sampaikan yang gitu ya. jelas saya salut dengan Ibu, ya Ibu tuh keren, luar biasa. Walaupun memang jangka waktunya baru beberapa bulan ya, Bu, ya, dihitung 10 jari juga belum gitu ya, Bu. Tapi gebrakan Ibu luar biasa. Saya merasa Ibu tuh karakternya luar biasa kuat gitu, sehingga bisa menggerakkan, guru-guru di sini, Alhamdulillah. ya dengan semangat ya, Bu, ya. Iya, Seperti ya adalah yang sebelumnya tidak ada, sekarang jadi ada gitu begitu. ya. Jadi, saya tuh merasa, wah luar biasa Bu Esi ini. Iya, Dengan, ya tadi dan Bu ya ya perlu kekuatan ya tadi ya, kekuatan iya, karakter yang lah seperti pasti itu. memang didukung juga dengan SDM yang memang ada di Iya, sini sudah tersedia gitu dengan guru-guru yang potensial iya, tadi, terus, teman-temannya juga di sini kompak selalu iya, untuk bisa mengupdate diri, bahkan sekarang kan sudah punya komunitas belajar ya. betul ya Nah, itu Bu. kan satu bentuk Amin, kebersamaan yang amin. sangat hebat gitu ya. Wih, keren pokoknya. Amin Bismillah. Ibu, iya. Mungkin itu saja Satu ya Bu ya. ya, heeh, Oke, kita terima akhiri kasih. pertemuan kita kali ini. Sekali lagi Bu terima kasih banyak. Sama-sama. Doakan saya Bu, Wah, saya mudah-mudahan selalu bisa mendoakan gitu ya. ya dipermudahlah untuk, dalam pendidikan guru penggerak ini Insya khususnya yang insyaallah akan Allah. berakhir Desember. Ibu tinggal Oke. satu modul lagi. Ya Alhamdulillah, Bu, sekarang semangat semangat untuk senyumnya udah melanjutkan. mulai Iya, 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 gitu. insya Allah. Kan nanti ke depan Budiah yang akan duduk di sini, Eh, gitu kan. aduh itu masih panjang Bu. Iya, Iya, iya kan, kita juga kan perlu dukungan ya memang berkolaborasi ya dari berbagai pihak gitu kan. Dan di sini juga tuh mungkin satu ada yang terlewat nih ya, apa Bu? pengawas kita juga kan pengawas untuk yang Betul. guru penggerak tuh. Luar biasa Kan memang luar Pak biasa, Emilin itu. iya iya, Pak alhamdulillah Emilin itu juga ya, jadi motor mhm, penggerak juga di sini. betul betul betul, iya seperti itu. Ya Ya baik, itu baik, saja Ibu. siap, Sekali lagi terima kasih sama-sama banyak ya, ya Bu ya. sama-sama.
mohon maaf batin. Terus Ibu silakan melanjutkan ya Bu ya aktivitas selanjutnya. Mohon maaf nih diganggu-ganggu sama saya. Baik, alhamdulillah senang Iya. kok diganggu kok Oh, gitu. iya terima kasih banyak Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ya, saya off ya Bu. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah hadir di sini dalam rangka kegiatan aksi nyata saya berkaitan dengan pengelolaan aset dan sumber daya sekolah. Ya, sebelumnya saya ucapkan ya tadi ya terima kasih banyak. Terus yang kedua juga hari ini kegiatan ini memang sudah diketahui oleh Ibu Kepala Sekolah, namun beliau tidak bisa hadir. Ya nanti saya akan langsung wawancara beliau begitu seperti itu. Nah hari ini kita langsung aja ya Ibu Bapak karena waktunya tidak lama begitu ya. Hari ini saya akan mencoba intinya itu adalah kegiatan hari ini adalah diskusi mengenai identifikasi apa saja sih kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah kita. Tentunya ini berdasarkan apa? Berdasarkan analisis ya, berdasarkan analisis yang kita gunakan adalah analisis berbasis aset. Jadi bukan berbasis kekurangan, tapi berbasis aset. Artinya pola pikir yang digunakan saat ini adalah pola pikir menggunakan apa sih modal ataupun kelebihan atau kekuatan yang kita miliki yang bisa dikelola untuk kemajuan pendidikan khususnya di 21. Nah ini identifikasinya seperti apa? Nanti teknisnya itu kita akan diskusi, brainstorming. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa nih yang Bapak Ibu ketahui mengenai aset-aset yang ada di sekolah? Nah, aset itu seperti apa sih? Nah, ini salah satunya ya, Bapak Ibu. Nah, ini sebelumnya saya sampaikan dulu ya tujuan pembelajarannya. Saya sebagai CGP ini diminta untuk berkolaborasi gitu ya dengan warga sekolah. Warga sekolah itu tidak hanya perwakilan guru saja, nanti setelah ini juga ada perwakilan siswa dan juga kepala sekolah dan juga orang tua murid seperti itu. Nah, apa yang dikolaborasikan ya tadi mengidentifikasi aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Jadi diharapkan kita punya apa bahasanya ya kita kumpulkanlah pendapat-pendapat dari Bapak Ibu semua berkaitan dengan kekuatan kita nih, sumber daya apa nih yang kita miliki sehingga bisa untuk kemajuan sekolah. Nah, aset itu apa saja? Jadi bahasanya di sini aset ya, Bapak Ibu ya. Aset itu jangan berpikir bahwa hanya fisik aja gitu. Jadi aset itu ternyata banyak. Jadi kalau di sini bahasanya aset atau modal sekolah atau bahasa mudahnya kekuatan atau sumber daya. Jadi aset itu ada 7 ya kalau berdasarkan dari yang sudah saya pelajari. Yang pertama itu adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, lalu modal politik, modal lingkungan atau alam, modal fisik dan modal agama serta budaya. Nah, kalau manusia itu maksudnya seperti apa? Ya, contohnya ini. Intinya adalah bahwa kita memiliki kemampuan misalnya pengetahuan atau potensi. Kayak misalnya anak-anak siswa kita kan banyak yang memiliki potensi. Atau guru-guru nih memiliki pengetahuan apa. Misalnya contohnya saja guru-guru di sini kan sudah banyak yang sudah sertifikasi seperti itu juga termasuk ke dalam kemampuan atau pengetahuan ya. Lalu ya intinya seperti itu bagaimana kita bisa menginventarisir atau mengidentifikasi nih sumber daya manusia di sekolah itu apa saja. Nah contohnya apa saja kalau sumber daya di sekolah itu. Nah ini ya, ini menurut saya begitu ya Bapak Ibu. Ada pengawas, kepsek, guru, tendik, murid, orang tua, komite, masyarakat sekitar. Nah kalau pengawas sekolah itu perannya banyak ya, artinya kalau pengawas sekolah dan kepsek itu ranahnya adalah kebijakan lah, jelas seperti itu ya. Pengawas sekolah itu bisa dibilang sebagai pengawas sekolah untuk menjaga mutu sekolah. Kepsek ini berarti ya tadi bagaimana kepala sekolah bisa mengatur kebijakan sehingga sekolah berjalan dengan baik. Lalu guru kita sebagai pelaksana dan juga mengembangkan potensi siswa. Kalau tendik, nah tendik ini membantu kita dalam pembelajaran gitu, bagaimana caranya pembelajaran kita lebih efektif lagi gitu ya sehingga ya tadi ya kemajuan sekolah bisa terwujud. Nah murid ini kan memang termasuk sasaran kita ya, objek kita dalam
sekolah, tapi mereka juga termasuk aset juga gitu karena mereka memiliki potensi-potensi seperti kayak kemarin kita menang lomba cerpen ya Bapak Ibu ya. Nah, orang tua juga bisa jadi termasuk aset juga gitu. Aset seperti apa? Misalnya contohnya dalam mendukung program sekolah seperti itu. Kayak kemarin kita kan rapat ya kelas 9, kelas 8, kalau kelas 7 udah ya sebelumnya ya. Jadi bagaimana mereka bisa mendukung program kita gitu. Nah, itu termasuk dari ya dukungan dari orang tua. Lalu komunitas sekolah juga sama yang mewakili sekolah ya, perantara antara sekolah dan juga orang tua dan masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar ini bisa jadi sumber daya juga, yang modal kita juga. Namun kalau saya belum menemukan nih kira-kira sumber daya masyarakat sekitar itu apa nih yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah. Kalau saya sih belum ya, cuman di sini memang saya tampilkan. Seperti itu ya, ini ya contohnya ya, kepala sekolah, lalu guru ya, lalu tenaga kependidikan. Ini lanjut aja ya, tadi udah sedikitnya saya jelaskan. Ini dokumentasinya. Oke, yang selanjutnya ya, yang selanjutnya adalah yang sosial ya. Kalau sosial itu ya intinya adalah lebih ke sekitar ya, lingkungan adanya interaksi lah antara sekolah dengan ya masyarakat sekitar lah seperti itu. Misalnya kalau saya di sini contohkan seperti kita kerjasama dengan Puskesmas, Babinsa, kepolisian, seperti kemarin ya kita sudah lakukan, termasuk juga dengan MGMP-MGBK, lalu Dinas Pemberdayaan Perempuan yang kemarin pada saat iklim keamanan sekolah itu ya, atau alumni dan juga alumni. Alumni juga termasuk sumber daya modal sosial juga ya. Artinya kita bisa manfaatkan nih bagaimana mereka bisa mensupport kegiatan kita di sekolah. Bisa sebagai narasumber, insya Allah mau ada ya kalau nggak salah ya dari yang DPRD kemarin alumni dari kita akan memberikan narasumber ya Pak, menjadi narasumber ya Pak Jamri ya, tanggal 15 seperti itu. Nah ini dokumentasi yang kemarin ya. Ya, lalu yang selanjutnya, lanjut aja gini deh. Nah, modal politik itu lebih ke arah kebijakan gitu ya. Jadi kebijakan apa yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah ataupun pihak di atas itu. Misalnya, ya contohnya saja ini ya, kepala sekolah, lalu dinas pendidikan. Misalnya kepala sekolah, ya silakan. Dingin. Jadi kepala sekolah memberikan kebijakan apa nih untuk sekolah, contohnya seperti ya kegiatan PTS, kegiatan PAS, kegiatan ASTS dan lain-lain, atau kegiatan yang memang bersangkutan dengan kegiatan sekolah lainnya kayak kemarin seperti kita P3 PPK ya, PPK seperti itu. Lalu dinas pendidikan juga berperan juga gitu ya dalam hal memberikan kebijakan untuk sekolah, gitu, seperti misalnya PBDB kemarin ya dan lain-lainnya, termasuk kementerian. Jadi ternyata ini modal buat kita juga gitu, bagaimana kita bisa regulasi yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh mereka itu bisa kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah seperti itu. Ini contohnya tentang kurikulum merdeka ya. Yang selanjutnya modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya intinya keberadaan ritual keagamaan di sekitar lah seperti itu. Mungkin kalau di sini kayak ada takwa mungkin ya, cuman apa nih yang bisa kita manfaatkan dari mereka seperti itu atau yang lainnya gitu. Kalau di sini saya lebih ke ya memang ini kebetulan diskusi antar kelompok yang lain, antar sekolah yang lain ya. Kalau di sekolah lain itu ada Rohis, ada Rokris, ada FKUB ya, Forum Kebersamaan kalau saya namanya. Lalu untuk kebudayaan itu ada ekskul seni dan juga seni sanggar tari. Kalau ini di sekolah kita ya. Nah untuk fisik, kalau fisik kelihatan ya bangunan gitu ya. Jadi modal selanjutnya itu modal fisik ya. Ada bangunan, lalu ada kelas, ada laboratorium dan lain-lainnya. Alhamdulillah sekolah kita sudah ada ya, termasuk juga ruang pertemuan ya, ruang aula. Nah ini seperti ini, termasuk juga sarana prasarana dalam di kelas ya, kayak misalnya buku teks ya, lalu infokus ya, mebeler dan lain-lain. Nah yang selanjutnya modal lingkungan. Ya modal lingkungan ini memang ini erat kaitannya dengan lingkungan sekitar. Ada di sekolah lain itu menggunakan modal lingkungan untuk pembelajaran, misalnya dengan menanam
bukan menanam ya, artinya tuh eh, membudidayakan lele ya di danau sekitar seperti itu. Cuma memang itu kan memang beresiko ya. Cuma ada yang sekolah seperti itu. Nah, memang kita kan sebenarnya ada danau gitu ya, danau PIP seperti itu ya. Nah, termasuk taman itu bisa sebenarnya kita bisa manfaatkan begitu. Seperti dulu Bu Ida ya memanfaatkan taman buta ya untuk acara kita dulu. Seperti itu. Jadi itu ya. Nah, di sini tidak hanya taman saja, tapi lingkungan yang mendukung lainnya. Mendukung sekolah kayak lapangan futsal, GOR, bahkan di sini warteg warkop juga termasuk gitu ya. Seperti itu bioskop, kantor polisi dan lain-lainnya. Intinya itu lingkungan itu bisa menjadi sarana belajar buat murid kita gitu. Ya. Nah, ini contohnya yang di lingkungan kita ya. Yang terakhir adalah modal finansial ya. Bagaimana ada dukungan keuangan nih untuk pastinya kegiatan sekolah itu perlu dukungan keuangan ya Bapak Ibu ya gitu. Nah, apa yang bisa kita maksimalkan dari dana yang ada di sekolah ataupun dana-dana dari luar seperti itu. Nah, di sini ada contohnya saja sumber keuangan yang jelas ya pasti BOS pusat ya, BOS daerah, termasuk juga komite sekolah ya. Komite sekolah ini mungkin perannya kalau di SMA ya bisa, tapi kalau di SMP tidak ya, tidak seperti itu ya. Atau CSR, CSR ini dalam perusahaan-perusahaan itu sebenarnya ada dana untuk sekolah gitu ya, dana untuk sekolah, dana untuk charity lah bahasa gitu, untuk kemanusiaan atau kerjasama dengan pihak sekolah. Nah ini bisa kita manfaatkan. Contohnya kayak di SMK 5 tuh pernah dapat dari PT-PT lah seperti itu. Karena memang SMK 5 itu ke SMK-an ya lebih ke teknik ya, lebih ke teknik seperti itu ya. Nah ternyata APBN juga bisa juga seperti kita nggak tahu lah. Oh yang lebih kita kena tuh bos kinerja. Bos kinerja itu jadi bos tambahan dari pusat gitu ya. Kalau raport pendidikan kita itu hijau. Kemarin kan raport pendidikan kita kuning ya. Ada kuningnya 2 lalu dan tidak boleh ada yang turun. Kalaupun ada yang merah tidak apa-apa, tapi semuanya naik. Nah ini jadi tantangan juga buat kita. Artinya bos kinerja itu buat guru-guru dapat Bu. Pak, jadi kita dapat tambahan bahasanya tuh gaji lah selain dari dana bos ya. Dana bos memang bukan gaji ya, bukan untuk kita tapi buat sekolah. Nah bos kinerja itu buat guru-gurunya. Jadi ini ada beberapa sekolah swasta yang mendapatkan itu bos kinerja dengan syarat ya tadi raport pendidikannya harus hijau semua, lalu tidak boleh ada yang turun, harus naik. Kalaupun ada yang kuning atau merah, syaratnya semuanya naik seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan ini? Contohnya saja dana bos ya. Memang kalau menurut saya bisa kita maksimal juga dana bos itu ya sebenarnya gitu ya. Nah, bagaimana usulan-usulan dari Bapak Ibu mungkin bisa memanfaatkan itu. Misalnya apa kekurangan dari sekolah kita ini atau apa yang mau kita tingkatkan gitu ya. Dan kita bisa manfaatkan lewat dana bos tadi. Ya, mungkin itu ya sedikitnya mengenai penjelasan sedikit ya mengenai 7 modal. Nah, saya minta pendapat Bapak Ibu. Ini kan pendapat saya ya, Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Modal-modal yang memang kira-kira perlu dikembangkan nih di sekolah ini atau yang bisa kita manfaatkan gitu. Baik dari modal manusia gitu, modal lainnya gitu ya, modal sosial, politik dan lain-lainnya. Nah, ini sudah ada sticky note ya Bapak Ibu. Bawa pulpen kan ya Bapak Ibu ya? Bawa. Ini silakan diambil, lalu kertasnya ini, mohon maaf Bu Ira, minta tolong kertasnya. Warna bebas yang ini semuanya. Ya, bebas warna bebas. Silakan Bapak Ibu tuliskan di sini di situ di sticky note-nya. Bapak Ibu bebas mau modal apa saja gitu. Kalau saran saya 1 modal 1 kertas. Ya, 1 modal 1 kertas saja begitu. Ini sarannya. Iya, jadi saran menurut Bapak Ibu kira-kira modal apa yang kita bisa manfaatkan untuk sekolah ini dan bentuknya kira-kira seperti apa? Ya. Berarti ini semua modal harus satu-satu ada? Enggak, bebas aja Bu. Ibu mau yang mana? Oh, gitu. Boleh modal manusia, boleh Ibu tuliskan. Boleh modal lingkungan, boleh. Saya tampilkan lagi di sini ya. Tidak harus semuanya Ibu. Ya, modal yang perlu ditingkatkan. Nah ini, nah ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, salah 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh.
Ya, pemanfaatannya seperti apa? Kira-kira mau Bapak Ibu ada masukan atau sama dengan saya nggak apa-apa, tapi kira-kira pemanfaatnya seperti apa? Ada 7 modal. Modal manusia, sosial, politik. Manusia tadi masuknya ke pengetahuan. Kalau manusia, manusia itu ke sumber daya manusianya. Nah, strategi pemanfaatannya bisa dengan mengembangkan potensi kalau murid. Kalau guru kan memang ya tadi ya melakukan apa bikin pembelajaran seperti itu. Gitu. Lebih ke Kalau modal sosial lingkungan. ya lingkungan sekitar sini seperti itu. Modal manusia Boleh nggak apa-apa. Gitu ya. Ya. Boleh Pak Rahim yang mana? Modal apa? Finansial. Finansial. Ya, silakan. Mau ditambahkan lagi? Cukup. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Pak Jamri apa? Manusia. Manusia. Kalau mau nambahkan lagi boleh. Ada lagi Bapak? Ini modal. Pinjam. Bebas. Ya. Indra mana sih? Oke, ada lagi? Boleh lebih dari satu Bapak-Bapak? Boleh. Boleh. Ya? Dikeluarkan aja isi hatinya. Kan namanya ide, boleh kan? Bebas. Ini kan brainstorming bebas Bu ide. Jadi brainstorming ya. Brainstorming, curah pendapat. Pendapatnya bebas, boleh apa aja. Nggak ada yang salah ya Bapak Ibu. Tidak ada yang salah. Intinya pasti Bapak Ibu punya keinginan atau di pikiran tuh ada kecetus ide gitu ya. Silakan disampaikan aja. dua ya, boleh. Boleh 2. Manusia, oke, siap. Sosial. Sosial, siap. Sosial. Manusia sama sosial. Bebas Bu, silakan. Mau lagi boleh. Finansial. Politik. Oke. Ayo Pak Rohim mau nulis lagi. Sepertinya tangannya udah. Dilanjutkan aja Pak. Dua aja begini. Gak apa-apa. Lanjut, Nih sih kayaknya banyak idenya nih. Biar. Banyak idenya. Ya. Ini basic thinking. Ya. Ya. ABT. Ya, aset best thinking. Lebih ke aset.
Ya, siap. Agama dan budaya. Agama dan udah Ibu, modal agama. Oke. Kelas lama ini. Ya? Kelas lama. Iya. Enggak, gini aja biar gampang bacanya. Kita kan dibaca lagi. Kelas lama kan. Ada keras kono saya. Kan nanti kan dibaca lagi sama Ibu. Ya. Asik. Siap. Finansial berarti masuk ke Terima kasih Bapak. Agama dan budaya. Agama dan budaya. Oke. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada Ini tas bentar nih. oh belum. Oh, sok silakan. Biar dilengkapi. Silakan Bu Melisa nggak apa-apa. Agak panjang. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Oh iya, satu lagi Bu Neneng. Siap. Biar banyak. Siap, siap. Sudah, ya. Terima kasih, politik. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Sudah ya, oke. Dari 7 modal yang kita sama-sama brainstorming ya, di sini ada yang paling banyak itu 2 ya, yaitu modal agama dan budaya serta modal manusia. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau membacakan atau memberikan pendapat lain? Nggak membacakan aja deh Bu. Siapa yang mau membacakan Bapak Ibu ada? Boleh deh saya. Bu Neneng mau yang mana, manusia atau agama? Manusia. Manusia. Untuk modal manusia, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, potensi kecerdasan yang dimiliki siswa harus diasah terus. Nanti bisa dijadikan kapten pembelajaran. Kemudian yang kedua, kurangnya tenaga pengajar khususnya guru BK guna mempermudah atau memperlancar penanganan terhadap permasalahan siswa. Yang ketiga, memaksimalkan keterlibatan orang tua bukan hanya ketika ada program yang harus didukung, ini bisa dilakukan dengan adanya restrukturisasi komite yang sudah ada. Kemudian yang keempat, modal yang harus ditingkatkan, modal manusia, guru untuk lebih meningkatkan kompetensinya dengan kuliah S2, ditambah dengan aktif di MGMP dan penguasaan keterampilan atau internetnya. Oke, terima kasih Bu Ada 4. Neneng. Ya. Ya. Ada lagi satu lagi Ibu, Bapak yang mau membacakan? Bu Ira mungkin? Modal manusia ya? Agama ini. Agama dan budaya. Modal agama dan budaya.
Modal agama dan budaya di sini yang pertama melibatkan secara aktif peranan orang tua untuk bersama-sama sekolah mencetak generasi yang taat dalam beragama. Yang kedua, siswa di SMP 21 sangat potensial dalam keagamaan, tinggal ditingkatkan lagi kegiatan-kegiatan atau perlombaan-perlombaan yang berkaitan dengan keagamaan. Yang ketiga, dalam membangun pendidikan aspek keagamaan, budaya sangat penting. Boleh jadi pendidikan ini terletak siswa kurang tapi agama dan budaya. Yang keempat, saling bertoleransi dengan kepercayaan dan keyakinan yang dianut antar setiap individu. Dan yang budaya lebih memahami dan melestarikan kebudayaan setiap suku dan budaya. Yang kelima, peningkatan modal agama dan budaya perlu ditingkatkan terlebih di dalam sekolah antar umat beragama. Harus setara dan dalam mendapatkan izin pengadaan perayaan-perayaan hari besar umat beragama. Itu saja, terima Oke, kasih. terima kasih Bu Ira. Ya. Ya, untuk yang lainnya saya bacakan aja ya Bapak Ibu ya. Jadi yang intinya kalau tadi ya modal manusia itu banyak ke siswa ya. Ada yang ke siswa, ada yang ke orang tua ya. Lalu guru ya. Dan kalau modal agama itu lebih ke peran orang tua juga sama ya. Lalu siswa juga banyak yang potensial ya. Dan juga toleransi beragama serta kegiatan perayaan-perayaan hari besar ya. Nah untuk modal sosial ini ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu yang perlu ditingkatkan adalah hubungan antara guru, siswa, orang tua siswa. Udah azan cepet banget ya. Kita dengar azan dulu ya Bu. Pak sebentar.
Iya, Bapak Ibu izin melanjutkan 5 menit lagi ya, sebentar. Ya, intinya saya bacakan modal, ada 3 modal nih Bapak Ibu. Bapak Ibu mau dibacakan yang mana? Sosial, finansial, politik. Kira-kira berminat yang mana? Sosial, finansial, dan politik. Sosial aja ya. Ini yang 2 nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Saya nggak bacakan. Ya, oke. Tadi sudah sedikit saya bacakan tentang modal sosial ya. Intinya yang pertama itu modal sosial lebih ditingkatkan kembali hubungan antara guru, siswa, orang tua, dan warga sekitar agar terjalin hubungan yang erat, saling membantu demi kesuksesan peserta didik. Lalu yang kedua, modal sosial itu kurangnya mengenal lingkungan sekitar dengan lebih mengenal cara menjaga kebersihan dan sosialisasi lingkungan sekitar. Lalu yang selanjutnya memperluas jaringan dengan kerjasama kepada pihak-pihak yang terkait dengan program-program pendidikan. Ya, jadi itu Bapak Ibu, ini mudah-mudahan intinya dalam kegiatan ini harapan dari program pendidikan guru penggerak itu adalah kita berpikir tidak kekurangan dari sekolah, tapi bagaimana kita berpikir aset atau berpikir potensi apa yang kita miliki, seperti itu. Bahwa sekolah ini insya Allah kalau kita berpikir aset, kalau teorinya begitu ya, lebih mudah untuk maju katanya seperti itu. Gitu. Jadi tidak berpikir kepada kekurangan. Memang kembali lagi kekurangan memang banyak sekali ya di sekolah kita ini, tapi kita maksimalkan potensi-potensi yang ada di sekolah kita gitu ya. Mudah-mudahan kembali lagi bisa nggak sih kita seperti swasta yang hebat-hebat, mungkin ya pasti bisa gitu, kenapa tidak gitu. Nah, dengan maksimalkan potensi yang ada. Mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mungkin berkaitan dengan ini? Ada? Cukup ya? Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak yang sudah hadir hari ini, menyediakan waktunya selama 30 menit ya tadi ya. Mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu, kalau ada yang tidak berkenan. Intinya saya belajar juga di sini, saya bukan ahli, kembali lagi ya Bapak Ibu, saya hanya sharing aja apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Dan saya harapkan Bapak Ibu silahkan yang mau mendaftarkan untuk kalau masih ada ya untuk guru penggerak yang angkatan selanjutnya. Pak Rohim, Pak Jampi, Bu Ida, Melisa, Mel, Bu Neneng, Bu Ayu, Bu Ira. Ya insya Allah banyak ilmu yang saya dapatkan dari sana gitu ya. Bu Dia ini nanti apakah ini masukan saran-saran kan untuk perbaikan 21 ya, untuk ini bisa disampaikan ke sekolah kita ya, jadi nanti selanjutnya ya. Nanti saya ada aksi nyata terakhir, aksi nyata 3.3. Modul 3.3 nanti saya diseminasi seperti kemarin. Gitu. Ya, mungkin itu aja Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Kita ucap alhamdulillah ya, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada makan, saya siapkan, tapi belum nyampe. Nanti ya. Nggak apa-apa dibawa pulang. Enggak dibawa pulang. Ya, makasih banyak Bapak. Saya mau nanya, kalau memperbaiki plastis yang patah gimana? Hah? Oh itu, yang patah. Sama Pak Jamri aja, saya nggak paham. Hah? Iya, ntar gampang dimatiin. Diedit bisa. Ayo Bu Dia ya. Ya, Ibu makasih. Bisa? Oke. Bisa nggak? Bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya hari ini Allah izinkan ya kita di sini ya, dan Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak Ibu tersayang, tercinta yang Ibu banggakan ya hari ini bersedia dalam kegiatan ya diskusi identifikasi kekuatan sekolah ya. Hari ini diikuti oleh 7 orang siswa ya, insya Allah ya. Terima kasih ya sudah hadir dan mudah-mudahan ini menjadi bisa dibilang pembelajaran ya buat kalian semua ya dalam rangka berpikir positif mengenai sekolah seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu
akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa sih kegiatan hari ini. Yang pertama itu adalah nanti ya, Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih kekuatan dari sekolah ini menurut Ibu, begitu ya. Nah, yang kedua kita akan melakukan diskusi menggunakan cara curah pendapat atau brainstorming. Nah, curah pendapat itu seperti apa? Nanti kalian silakan, kalian punya hak untuk memberikan pendapat masing-masing. Ya, tidak ada kata salah, semuanya benar. Paham ya sayang? Intinya kalian yang kalian pikirkan boleh silakan tuliskan apa yang kalian pikirkan mengenai kekuatan ataupun kelebihan dari sekolah ini yang menurut kalian tuh bisa memajukan ya sekolah ini menjadi lebih baik lagi gitu. Tentunya kita mau ya sekolah kita ini lebih hebat lagi, mau nggak? Mau gitu ya. Namanya lebih harum lagi, namanya lebih keren lagi, mau nggak kira-kira? Mau ya, seperti itu. Nah, tentunya hari ini kesempatan buat kalian semua. Ibu melibatkan kalian nih sebagai siswa ya dalam rangka kemajuan sekolah ke depan. Nah, yang pertama berarti ya ini Ibu identifikasi dulu ya. Nah, kita bahas mengenai ini nih, identifikasi atau pemetaan aset kekuatan sumber daya. Identifikasi apa sih? Tahu nggak? Identifikasi itu artinya memilih. Nah, memilih ya, memilih-milih, memilah-milah seperti itu ya. Mengidentifikasi atau mengenali. Nah, mengenali kira-kira kekuatan kita apa saja. Ya, jadi aset, kekuatan, sumber daya itu sama. Ya, atau bahasa mudahnya kamu tuh kelebihan. Kelebihan tuh apa? Yang positif di 21 apa saja? Nah, kayak gitu ya. Nah, apa saja nih? Nah, kita ini tugas Ibu ya. Nah, kita bisa lihat dari sini. Yang pertama itu adalah ya dilihat di sini ya. Modal manusia, ya, dari modal manusia. Kira-kira modal manusia itu apa? Ya, modal manusia itu maksudnya apa? Intinya setiap kita punya apa? Potensi, ya. Baik guru, baik siswa, seperti itu ya. Nah, contohnya apa nih? Nah, mungkin yang kamu ketahui kepala sekolah, tahu ya kepala sekolah ya. Nah, setiap sekolah tuh punya kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah itu perannya terhadap kemajuan sekolah apa? Memberikan kebijakan atau keputusan. Ya misalnya kayak kemarin P5 kegiatannya gini-gini. Nah, itu kebijakan siapa? Kepala sekolah. Kayak gitu ya. Atau OSIS nanti pemilihannya bisa begini-begini. Nah, itu kebijakan siapa? Disetujui oleh siapa? Oleh kepala sekolah. Atau lomba deh. Kayak kemarin lomba ya. Disetujui atau tidak? Kalau tidak disetujui, ya tidak jalan begitu ya. Tapi kalau setuju dijalankan. Berarti itu kebijakan dari siapa? Kepala sekolah. Regulasi. Regulasi artinya apa? Aturan, ya. Nah, jadi kepala sekolah punya kemampuan itu. Ya, misalnya kamu punya ide-ide apa nih yang buat membangun sekolah, kamu bisa usulkan kemana? Ke wakil dulu, nanti wakil baru ke kepala sekolah. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya guru. Guru itu sebagai apa? Guru itu sebagai pemimpin pembelajaran, khususnya di kelas. Untuk apa? Mengembangkan potensi kamu nih. Kamu punya kelebihan nih, kayak kemarin Miftah nih ikut apa? Lomba pidato ya, walaupun belum menang, tapi itu jadi pembelajaran ya. Ya, oh Miftah jadi tahu, oh ternyata pidato seperti ini gitu ya. Siapa tahu nanti SMA menang ya. Nah ya, seperti itu. Atau yang lainnya, ada yang pernah ikut lomba juga Kak? Oh ya, apa? Nah, pencak silat ya. Kalau pencak silat ya sama, berarti pelatih ya, berarti ya. Pelatih mempunyai peran juga sebagai apa? Ya, mengembangkan potensi dari raya ya. Lalu tendik itu tahu nggak? TU ya, tata usaha. Kayak misalnya kamu ngurus surat-surat untuk lomba, untuk apa? Biasanya kemana? Tata usaha, seperti itu. Itu membantu kamu untuk apa? Ya tadi, dalam segi administrasi untuk mengembangkan potensi. Nah, murid kalian ya, lalu orang tua juga sama seperti itu ya. Orang tua memberikan apa? Support, nah dukungan ya. Kayak kamu nih mau jalan-jalan kelas 8 ya? Nah, itu kalau nggak didukung sama orang tua bisa nggak jalan-jalan? Bukan jalan-jalan, apa namanya kemarin tuh? Outing kelas, seperti itu. Kelas 9 juga nanti ada ya. Nah, kalau nggak ada dukungan orang tua, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Termasuk P5 juga seperti itu kemarin ya. Lalu komite sekolah ya, sama juga menjembatani antara guru dan sekolah dengan orang tua. Lalu masyarakat sekitar. Nah, menurut kamu kira-kira ada nggak dukungan ataupun apa bisa dibilang apa ya? Masyarakat tuh bisa memberikan apa buat sekolah? Menurut kamu ada nggak kira-kira? Nah, ini jadi nanti kita diskusikan bersama ya. Oke, ini sudah guru ya, tenaga kependidikan, komite sekolah, murid. Oke, yang selanjutnya
Nah, ini yang seperti kemarin ya kita rapat ya, orang tua kamu. Nah, ini dari pengawas sekolah di luar. Oke, yang selanjutnya adalah sosial, modal sosial. Modal sosial itu apa saja ya? Kalau di sekolah ini, alhamdulillah kita punya jaringan. Jaringan apa? Jaringan organisasi lain. Contohnya seperti kemarin kegiatan kita yang apa? Di sana tuh penyuluhan ya, pelatihan iklim keamanan sekolah. Itu kita kerjasama dengan siapa? Dengan Pemkot, Wali Kota Kota Bekasi ya. Jadi DP3A namanya, Departemen Dinas Pendidikan, Dinas Perempuan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi seperti itu DP3A ya. Kerjasama sama mereka. Lalu siapa lagi? Kemarin kepolisian ya, itu juga kita kerjasama sama polisi. Itu termasuk modal sosial ya. Lalu besok nanti hari Jumat besok ada kita kerjasama sama dokter dari RSUD. Tahu RSUD Teluk Pucung? Rumahnya ada yang di Wisma Asri? Nah, tahu RSUD kan? Yang dekat pasar? Nah, alhamdulillah dokter sana bersedia untuk memberikan penyuluhan. Nah, itu termasuk apa? Modal sosial ya. Kita bisa mengadakan penyuluhan ya dengan kerjasama dengan siapa? RSUD di sana di Teluk Pucung ya. Jadi membangun jaringan seperti itu ya. Nah, kayak gini ya, kerjasama siapa? Puskesmas, lalu Babinsa, Babinsa dengan polisi sama ya. Lalu TNI, kegiatan kemarin PPK. Nah, pernah PPK kan kamu kan ya? Nah, siapa yang ngelatih? Dari siapa? TNI, seperti itu ya. Nah, ini dokumentasi kemarin ya. Polisi, nah ini TNI kemarin PK yang kelas 7 ya. Nah, ini yang kemarin, kegiatan kemarin. Nah, modal politik itu apa? Ya tadi kebijakan atau regulasi atau peraturan ya. Nah, ini peraturan itu biasanya dikeluarkan oleh siapa? Oleh kepala sekolah, dinas pendidikan, ya, pemerintah provinsi, pemerintahan Kota Bekasi, atau kementerian langsung. Nah, kayak kemarin tuh ada kegiatan tuh, kamu tahu kan kemarin kita ada kegiatan iklim keamanan sekolah, polisi datang ke sini, sampai besok datang dokter ke sini, itu karena apa? Karena rapot pendidikan 21 itu ada yang kuning, seperti itu. Tahu nggak 21 ada rapotnya? Nggak tahu ya? Sekolah itu punya rapot. Ya, sekolah kita punya rapot. Semua sekolah punya rapot. Ya. Nah, kalau kategorinya rapot kita kuning berarti harus diperbaiki. Dengan apa? Ya tadi ada pelatihan, ada penyuluhan kayak gitu-gitu. Nah, termasuk kemarin tuh itu. Nah, itu dari mana perintahnya? Dari kementerian. Ya, jadi ketahuan tuh kalau 21 misalnya ada yang ngerokok nih, ketahuan. Di kementerian tuh bisa ngelihat. Beneran Ibu nggak bohong ya. Jadi kenapa kemarin rapot pendidikan kita turun? Ya karena itu tadi ketahuan ada yang mengenal rokok atau pernah ditawari rokok, itu ketahuan. Seperti itu ya. Jadi tadi peran kementerian termasuk kepala sekolah juga penting dalam mengatur kemajuan sekolah. Nah, selanjutnya agama dan budaya ya. Di sini khususnya ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Di sini ada ya, di sekolah ini ya. Lalu juga dengan kebudayaan juga sama ya. Kalau keagamaan, nah biasa ya kalau di sini ada kegiatan, kalau ini dengan sekolah lain ya kebetulan Ibu ya. Kalau di sini biasanya ada kegiatan apa? Apa? Hah? Pembiasaan. Lalu apa lagi? Pembiasaan pagi ada yang agama Islam, ada yang Kristen juga non ya, seperti itu ya. Lalu, nah kalau kebudayaan apa? Di sini lebih ke seni ya, ada ekskul seni tari ya. Lalu ada sanggar tari nggak di sekitar sini? Kamu nggak ikut tari ya? Ada yang ikut tari nggak? Ada. Sebenarnya Butri itu punya sanggar tari. Nggak tahu ya? Nah, ya jadi seperti itu. Nah ini ya bukan ekskul ya, apa namanya kegiatan kita. Nah fisik. Nah, modal fisik. Jadi fisik itu ya menjadi modal. Modal itu artinya kekuatan kita. Ya coba kalian perhatikan. Alhamdulillah kita sudah ada nambah kelas ya. Buat apa? Buat aula. Walaupun kemarin gak muat ya. Kelas 8. Kelas 9 juga gak muat ya. Pikiran Ibu muat, ternyata gak muat. Ya nanti berarti evaluasi untuk kedepannya perlu aula yang lebih besar lagi berarti kan. Kita di sana ada aula, ada 2 berarti. Ya ada dua tempat seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya, nah ini ya, modal fisik itu apa aja? Ada gedung, ada ruang, kelas, tempat ibadah, lapangan, parkir, kantin, perpustakaan kita ada ya. Lab kita ada sebenarnya, ada lab komputer di atas,
ada lab. Nah, yang kemarin kamu pakai itu sebenarnya lab IPA gitu ya. Lab kalau aula itu sebelahnya pojoknya yang dekat kantin. UKS ada toilet, termasuk ini nih buku pelajaran ya. Lalu ada komputer, laptop ya, atau Infocus, ada mebeler tuh bangku seperti itu ya. Walaupun banyak yang rusak. Ya, air dan segala macam. Ini itu ya, apa gedung sekolah kita. Nah, lingkungan apa saja? Di 21 dekat apa aja sih? Danau ada ya, danau VIP ya. Lalu apalagi Danau Duta ya. Dulu kita ada kegiatan tuh, nah di Danau Duta. Nah, Danau Duta tuh ada kegiatan 17 Agustus di sana kita. Bikin tenda, wah seru deh pokoknya. Kamu tanya kakak-kakak sebelumnya deh. Jadi kegiatan kita di sana tuh, bukan di sini. Ngumpul di sana, lalu ada lomba, bukan lomba, ada tari-tarian seperti itu. Jadi kita bisa manfaatkan danau itu untuk apa? Untuk proses pembelajaran, kegiatan sekolah seperti itu ya. Atau taman. Di sini biasanya danau dan taman ya. Nah, di sini ya contohnya ini. Nah, termasuk juga kita dekat dengan RSUD, dengan Polsek ya. RSUD Teluk Pucung tadi ya. Lalu finansial. Nah, finansial itu ini ada ya tadi ya berhubung. Nah, Ibu tanya sebenarnya kamu di sini gratis apa enggak? Gratis, alhamdulillah. Kenapa gratis? Karena dibiayai oleh siapa? Pemerintah ya. Pemerintah itu siapa? Ada pemerintah daerah ya, yaitu Pemkot pemerintah Kota Bekasi dan juga pusat begitu. Nah, makanya kamu bisa apa? Ya seperti ini ya. Nah, ada nggak yang lainnya yang bisa mendukung finansial atau ya finansial atau artinya apa? Keuangan ya. Yang bisa menyupport sekolah dalam hal keuangan. Ada apa? Sponsor, betul. Apalagi? Alumni ya. Nah, kamu kalau punya jaringan alumni, teman-teman kakak-kakak kamu yang alumni yang sudah berhasil, nggak apa, bahasanya kunjungilah misalnya seperti itu ya. Lalu ya kamu prospek lah. Kamu prospek artinya kamu ya ada proposal kamu ajukan seperti itu. Kemarin kita datang alumni, dia jadi anggota DPRD. Nah, nanti datang tanggal 15 akan ada penyuluhan dari beliau seperti itu ya. Itu alumni, alhamdulillah. Ya, gitu. Nah, kalau kamu punya kakak kelas kamu, alumni-alumni yang sudah berhasil, gak apa-apa, kamu kumpulkan kontaknya, bisa sampaikan ke guru. Seperti itu ya. Oke, itu mungkin ya. Oke, yang selanjutnya, ada yang bertanyakan nggak sebelumnya dari ini nih? Semua set ini nih. Atau nah, ada yang kamu tanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang bingung? Ada? Ada tidak? Ada yang bingung? Atau kita berjalan aja dulu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh ya. Nah, hari ini ya Ibu ingin kita diskusi. Sebelum kita diskusi, kita awali dengan apa? Brainstorming tadi ya. Silakan kamu ambil kertas ini sayang. Dibagikan aja. Nah, dibagikan. Nah, kira-kira menurut kamu, nih biar Ibu pegang sisanya. Itu silakan dibagikan. Satu orang boleh lebih dari satu. Boleh lebih dari satu. Kalau kurang itu buka aja, nggak apa-apa. Nah, kita satu lagi. Double bisa berapa? Oke, ya. Nah, silakan ya. Bawa pulpen. Kalau nggak bawa pulpen, ini ada spidol. Boleh pakai, silakan. Ini pulpen. Oke ya. Nah, Ibu ingin kita brainstorming. Brainstormingnya itu tentang apa? Nah, menurut kamu nih kira-kira dari kesemua modal ini, kamu silakan pilih salah satu. Atau pilih 2 boleh, pilih 3 boleh, bebas. Intinya minimal 1 ya. Kalian tuliskan kira-kira menurut kamu di 21 tuh lebih positifnya apa saja? Atau kekuatannya apa aja yang kamu lihat? Boleh. Misalnya mau pakai apa? Modal manusia, modal sosial, modal fisik, silakan. Dituliskan.
Ya, tidak ada kata salah ya sayang ya. Jadi apa yang kamu ungkapkan itu namanya pendapat ya, tidak ada yang salah. Ya. Kalau bingung boleh tanya. Ya, kalau bingung boleh tanya. Ya, apa saja yang menurut kamu nih, modal manusia apa nih? Misalnya siswanya gitu ya. Atau misalnya ada tuh ternyata orang tua yang profesinya sebagai dokter, sebagai apalagi TNI, sebagai apalagi yang bisa membantu misalnya ngadain penyuluhan. Atau misalnya karena kamu OSIS nih misalnya, pernah nih OSIS dibantu sama siapa misalnya. Kayak tadi Miftah siapa? Sponsor ya? Pernah ya ada sponsor ya? Sponsor sejauh ini sih belum. Belum pernah. Nah, kalau Miftah tinggalnya di mana? Saya tinggal di Ujung Harapan. Oh jauh juga ya. Ya, jadi tidak usah takut, diisi aja. Kalau bingung boleh tanya. Mau bingung nggak apa-apa. Kalau bingung boleh tanya. Rahel mau nanya. Rahel bingung apa? Atau kira-kira yang menurut kamu yang pernah membantu, membantu dari pihak luar, dari pihak sekolah, yang membuat kamu tuh semangat sekolahnya. Nah, bisa juga begitu deh. Yang gampang deh. Kira-kira menurut kamu yang membantu aku tuh jadi semangat sekolah apa nih? Misalnya apa teman, apa guru, apa orang tua, atau pihak luar nih siapa misalnya. Yang buat kamu semangat sekolah. Nah, atau kegiatan OSIS gak apa-apa, tulis. Iya benar. Misalnya kegiatan OSIS bikin aku semangat, buat aku semangat. Nah, itu termasuknya modal apa? Kalau masih bingung modalnya apa, minimal kamu tulis aja. Kira-kira aku semangat tuh gimana D21 tuh karena apa? Nah, karena orang tua mendukung atau karena temannya baik-baik. Baik-baik gak temannya? Senyumnya penuh makna. Ya, ada yang baik, ada yang enggak. Pada dasarnya baik-baik semua. Cuma gitulah. Ya, intinya yang membuat kamu semangat apa? Terus kayak kemarin nih ada kepolisian, kamu semangat enggak misalnya? Atau malah, ih serem banget ada polisi gitu. Nah, padahal polisinya baik hati dan tidak sombong. Hah? Kenapa? Kayak gitu. Di 92 banyak ya OSIS ya? 92 banyak, tapi sekarang udah banyak yang ini.
keluar. Sisanya bertiga. Ini kita bertiga doang. Oh. Bertujuh pas masuk kelas 8 kalau nggak bisa ada 8 orang justru tambah. Oh, iya. Yang kelas 9 bertiga jadi. Ya, kalau sudah boleh ditempel sini. Sudah? Mana masuk ke mana? Manusia atau masih bingung? Nggak apa-apa kalau masih bingung. Modal apa? Ya, kalau sudah bisa ditempel di sini. Nah, ini masuknya modal apa? Nah, ada modal manusia, modal sosial. Nah, tempel sini silakan. Modal politik, modal agama, modal fisik, modal lingkungan. Nah. Atau misalnya kamu suka tuh sama lapangannya, misalnya. Ya, yang kamu sukai di 21 deh, apa deh kalau bingung deh. Ini modal finansial, ini modal fisik. Nah, oke. Ya, Miftah yang mana dulu? Kalau udah? Modal? Manusia, berarti tampilkan di sini. Manusia mana? Nih. Ya. Terus sama mana lagi? Modal? Lingkungan. Lingkungan nih. Kebalik ini. Sini. Ini buat tempelin. Gak nempel ya? Oh, ini kebalik, gini aja. Ya Allah. Ya, apa-apa. Dah. Ya, modal apa? Lagi satu lagi? Iya, kembali. Iya, memang itu lemnya lain ini ya. Bawahnya nggak apa-apa, bawahnya. Nah, ya. Oke. Ini udah ya, Neng. Tanda tangannya sampai sini, sayang. Sininya juga ya. Sambil aja, sambil. Iya. Nulis nama, iya, nulis nama juga ya. Iya, ya namanya ini kok ditulis. Ya, tanda tangan aja deh. Cuma nggak usah, tanda tangan aja. Kelas, tanda tangan. Tulis kelas, tanda tangan. Ya, nggak harus semua ya. Nggak harus semua kamu tulis, nggak apa-apa. Yang kamu tahu aja. Tanda tangan sampai 2 kali, sayang. Oke, sudah? Oke.
Iya. Nih, kamu bisa lihat dari sini. Nih, notusi guru. Tambahkan aja. Intinya sampai lembar kedua ya. Pulpennya. Ini sayang. Maaf. Pulpen hitam. Ya. Sudah? Oke, kalau sudah, yang paling banyak berarti modal apa tuh? Manusia. Oke, ada yang mau bersedia membacakan? Udah Rahel yang terdekat. Yang terdekat, ayo. Yang keras suaranya ya. Atau pakai ini boleh, sayang. Semuanya. Yang modal manusia. Ya. Ini. Ya, semuanya. Modal manusia di SMPN 21 menurut saya sangat baik dikarenakan banyak sekali siswa yang memiliki potensi yang sangat baik di bidang akademik maupun non-akademik. Oke. Ya, lanjut. Modal manusia karena banyak siswa-siswi di 21 yang bermodalkan prestasi dan membuat nama sekolah yang baik. Oke. Modal manusia siswa-siswi yang berprestasi. Oke. Modal manusia dengan dibantu atau didukung melalui orang tua atau masyarakat lingkungan sekolah. Saya sangat semangat bersekolah di SMP Negeri 21 Kota Bekasi dikarenakan lingkungan pertemanan saya yang sangat baik dan indah, dikarenakan mereka dapat menerima kelebihan maupun kekurangan saya. Kami dapat saling melengkapi. Iya. Sip. Iya, ada yang mau menanggapi nggak? Ada yang nggak setuju? Setuju ya? Jadi pada dasarnya teman siswa 21 ya. Ya, pertama tadi kebanyakan siswa ya, bahwa siswa itu lebih banyak yang punya potensi ya. Nah, karena itu ayo ya, kalau yang merasa punya potensi jangan diam aja ya. Kalau ikut lomba boleh nggak? Ikut lomba boleh nggak? Boleh, asal tadi ada prosedurnya ya, prosedurnya yang tepat ya, yang apa namanya yang runut, yang sesuai dengan sekolah ya. Jadi silakan kalau kalian punya kegiatan lomba-lomba ya di mana-mana, itu banyak sekarang lomba-lomba di mana-mana. Lalu selanjutnya lagi pertemanan ya. Pertemanan setuju nggak kira-kira? Gitu menjadi modal nggak kira-kira? Atau ada yang nggak setuju? Atau ada yang nggak juga sih Bu pertemanan misalnya nggak apa-apa? Aku kurang sih. Kurang, oke. Kurangnya apa tuh? Kenapa? Karena kadang teman-teman itu ada yang kedua atau gimana. Oh, bermuka dua. Aduh, mukanya satu aja susah diurus ya. Skincare mahal itu. Iya, ternyata ada yang kelihatannya seperti itu ya, bermuka dua. Oke. Menghadapinya bagaimana kira-kira? Sebenarnya sih kalau misalnya dia udah punya rasa iri, kita kayak ya udah jaga jarak aja daripada dia Oke. tuh makin bisa ngejelek-jelekin nama kita yang kita lakuin. Kalau yang lain bagaimana? Punya pengalaman nggak menghadapi orang bermuka dua? Cih. Oh, temannya baik semua. Ah, masa. Berarti tulus semua temennya nih. Ada punya pengalaman nggak kalau menghadapi orang bermuka dua harus bagaimana? Satunya taruh di kantong gitu ya. Satunya suruh pulang gitu. Ya benar tadi ya, kalau ibu sih setuju ya, apa kata, lupa ibu namanya. Bila ya, apa kata Bila bahwa kalau menghadapi teman yang bermuka dua, ya kita jaga jarak aja gitu ya. Dan apa yang diomongi apa harus dimasukin ke hati? Sebenarnya kalau misalnya nggak apa ya, kalau omongan dia itu nggak sesuai sama fakta dan diri saya, saya apa ya?
Saya abaikan. Iya, saya abaikan. Oke, sip. Tapi kalau misalnya benar, aku bakal introspeksi diri. Oke, sip. Ya artinya ambillah hal yang positif ya dari orang itu ya. Kalau yang negatif dan bukan fakta, buang aja, taruh ke tempat sampah. Oke, sip. Ya, oke selanjutnya berarti sepakat ya kita ya modal manusianya ya. Berarti siswa dan ya tadi mungkin teman itu berapa persennya. Yang selanjutnya paling banyak selanjutnya apa? Ada 3 ya. Boleh dipilih mau dibaca yang mana? Ya, saya yuk, sayang. Yang terdekat. Nah, ya pakai mic boleh. Gak apa-apa ya. Ya, silakan dibaca. Modal sosial di SMP 21 Bekasi. Ya. Kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan anti narkoba dan kenakalan remaja yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kegiatan LDKS untuk melatih sikap dan karakter siswa SMP 21 Bekasi yang dilakukan oleh TNI. Oke. Modal sosial, menurut saya kegiatan di SMP 21 Bekasi sudah cukup aktif dan bermanfaat. Dari program penyuluhan, eskul, dan pembiasaan. Oke. Benar nih kira-kira? Sepakat gak kira-kira? Sepakat. Sepakat, benar. Yakin? Yakin, oke ya. Jadi ada apa kegiatan-kegiatan 21 sudah memberikan manfaat ya buat kalian ya. Ya alhamdulillah kalau seperti itu ya. Selanjutnya yang mau baca lagi? Jose boleh? Atau siapa? Bella silakan. Bella mau yang mana? Yang terdekat aja. Ya boleh. Tuh. Modal apa itu sayang? Pakai ini boleh mikrofonnya silakan. Nah. Malu dia. Modal agama dan budaya seperti pembiasaan pagi sebelum belajar dengan membaca doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembiasaan setiap hari Jumat dengan membaca surat-surat di lapangan. Yang kedua, modal agama dan budaya kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Jumat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sepakat nggak kira-kira? Berarti berdampak ya, mempengaruhi kalian ya. Oke, selanjutnya apalagi tuh yang belum dibaca? Ya, Jose mau baca boleh? Oke. Gak apa-apa dibantu. Modal lingkungan atau alam pun juga sangat mendukung karena 21 berada di lokasi yang sangat strategis. Banyak lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan. Yang kedua, modal lingkungan alam, lingkungan sekolah yang nyaman dan tenang untuk melakukan pembelajaran dengan tentram. Oke, setuju ya? Iya, ya coba kita bayangkan sekolah kita depannya jalan raya, kira-kira gimana? Ya, alhamdulillah ya. Iya, banyak polusi betul, berisik juga ya. Ya, paling mah di sini yang lewat apa? Tukang bubur ayam. Tahu nggak? Setiap pagi itu ya. Itu agak mengganggu sedikit, apalagi kalau ujian. Oke. Sepakat berarti ya? Nah, yang terakhir apa tuh tadi? Yang belum dibaca apa? Oke, boleh salah satu mau yang baca yang mana? Bila boleh. Ini Gio 1 boleh. Ya, jadi semuanya kebagian. Yang pertama ada modal finansial. Adanya bantuan finansial dari berbagai sponsor seperti PT Mayora. Oh ya. Yang kedua ada kegiatan sponsor yang ada di SMP Negeri 21 Kota Bekasi seperti promosi bolu, biskuit dan lain-lain. Itu bisa meningkatkan modal finansial di SMP Negeri 21 Kota Bekasi. Alhamdulillah jadi kenyang ya. Tapi kurang banyak kayaknya ya. Namanya promosi ya. Jadi sepakat tadi ya. Oke, selanjutnya boleh politik apa tuh sayang? Modal politik dengan mengundang polisi untuk ikut serta memeriksa para siswa yang terdapat pada di SMPN 21 Kota Bekasi. Oke, jadi keterlibatan orang luar ya, termasuk polisi ya, alhamdulillah ya. Iya, sepakat ya? Oke. Nah, ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira? Mungkin ada kecetus di kepala, ada ide ini nih apa nih? Ada nggak kira-kira? Atau apa ya bahasanya? Masukkanlah buat 21 menurut kamu. Ada nggak? Baik ke guru ya dalam proses pembelajaran atau apa dalam program sekolah misalnya. Ada nggak? Hah? Apa? Kan kamu bilang tadi udah bagus nih ada penyuluhan gitu ya. Atau ada yang lain menurut kamu nih yang belum ada di sekolah lain ada kita nggak ada Bu misalnya gitu ya. Apa tuh misalnya?
Ada enggak? Rahel mau ngomong? Bisik-bisik ya. Ya silakan ya, kalian punya hak ya sebagai siswa di 21 untuk membangun 21 lebih baik lagi ya, terkenalnya dengan cara yang baik ya. Itu silakan ya. Kalian nanti kalian belajar lah, apalagi di SMA untuk kelas 9 nanti ya. Nanti di SMA kalian belajar, oh nanti kamu ketemu apa, kegiatan itu lebih besar lagi, gak hanya skup SMP aja ataupun sekolah aja. Nah, kan itu kamu belajar. Nah, di 21 kalau memang kalian ingin ya tadi ya mengadakan kegiatan, program, silakan. Yang skupnya itu lebih besar lagi atau lingkupnya lebih besar lagi kayak gitu. Ya jadi tantangan buat kalian. Ya misalnya mengundang orang berprestasi siapa? Jerome Pauline. Nah, keren gak tuh? Nah, ya. Ibu nih cita-citanya kayak gitu Ibu nih. Biar kamu tuh ketemu Jerome Pauline. Bener gak sih? Pengen gak sih? Ibu pengen begitu tuh ya. Artinya jadi kamu termotivasi. Oh, Jerome Pauline tuh seperti itu kok bisa ya? Kok saya nggak bisa? Gitu. Siapa lagi kira-kira tokoh-tokoh yang menurut kamu keren? Dalam belajar ya. Siapa? Safira, Sakira ya. Nah, siapa lagi kira-kira? Siapa? Maxwell ya, itu mah COC ya semua ya. Nah, keren-keren semua emang bener ya. Ibu salut tuh sama anak-anak seperti itu. Artinya itu jadi contoh buat kamu yang positif ya. Ada lagi nggak kira-kira? Ya? Siapa? Siapa? Kevin, iya. Ya alhamdulillah itu jadi idola kamu ya, baik-baik anak-anaknya ya. Ayo, siapa tahu nanti kamu akan seperti mereka gitu ya. Amin ya. Atau seperti Jerome Pauline ya. Sekarang walaupun dia aktifnya di sosial media gitu ya, tapi hebat ya. Dia tuh pintar ya, bisa kuliah di luar negeri ya. Gitu. Oke. Ada yang mau disampaikan terakhir? Sudah. Kelas 8-nya, kelas 9 sudah. Jose-nya lagi notulen ya. Oke. Ya. Dari Ibu itu saja. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Hari ini kalian sudah hadir. Mohon maaf lahir batin ya kalau ada kata-kata Ibu yang tidak berkenan. Sekali lagi Ibu terbuka nih. Ibu sebagai guru BK juga. Ketika memang kalian ada yang mau curhat silakan gitu ya di ruang BK. Sekalian promosi ruang BK gitu ya. Kayak gitu ya. Apalagi kelas 9 nih menjelang pemilihan sekolah lanjutan mau SMA atau SMK ya. Oke, dari Ibu itu saja, terima kasih ya. Ibu tutup ya sayang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.